Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tanpa kita sadari, kita adalah hamba yang selalu berbuat maksiat setiap harinya. Bila dihitung-hitung dari beranjak dewasa hingga saat ini, pasti tak terhitung banyaknya maksiat yang kita lakukan. Akan tetapi Allah Sang Maha Pengampun selalu memaafkan sebesar apapun dosa kita selama nyawa belum sampai tenggorokan. Setan akan terus menggoda manusia hingga hari kiamat tiba. Ada 3 pokok maksiat yang harus kita garis bawahi agar tidak terjebak di dalamnya. Apakah saja itu? Pokok-pokok maksiat baik yang kecil maupun yang besar yaitu: 1. Bergantung hatinya kepada selain Allah. 2. Mengikuti kekuatan marah. 3. Menaati kekuatan syahwat. Hasil puncak ketergantungan hati kepada selain Allah adalah syirik dan berdoa kepada selain Allah. Hasil puncak mentaati kekuatan marah adalah pembunuhan. Dan hasil puncak menaati kekuatan syahwat adalah zina. Allah mengumpulkan 3 pokok ini dalam firman-Nya. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapatkan pembalasan atau dosanya. Quran Surat Al-Furqan ayat 68. 3 pokok ini saling menyeret kepada satu sama lainnya. Syirik menyeret kepada berbuat zolim dan zina, sebagaimana ikhlas dan tauhid dapat menyelamatkan seseorang dari keduanya. Sebagaimana firman Allah tentang Nabi Yusuf alaihissalam, demikianlah agar kami memalingkan dari perbuatan buruk dan zina. Sesungguhnya ia, Yusuf, termasuk hamba-hamba kami yang diikhlaskan. Quran Surat Yusuf ayat 24. Oleh karena itu, semakin tauhid seseorang itu lemah di hatinya, maka semakin kuat kesyirikan dan perbuatan kejinya. Ayat yang semakna dengan ini juga adalah firman-Nya, maka sesuatu yang diberikan kepadamu itu adalah kenikmatan hidup di dunia, dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Asy-Syu'ara ayat 36-37. Dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa apa yang ada di sisinya lebih baik bagi orang yang bertawakal kepadanya, dan ini adalah tauhid. Kemudian Allah mengabarkan bahwa mereka meninggalkan dosa-dosa besar dan perbuatan keji, ini adalah meninggalkan kekuatan syahwat. Lalu Allah mengabarkan bahwa mereka apabila marah segera memberi maaf, ini adalah meninggalkan kekuatan marah. Dalam ayat tersebut, Allah mengumpulkan antara tauhid, iffah atau menjaga kehormatan dan keadilan. Inilah poros seluruh kebaikan. Sahabat yang beriman, semoga kita senantiasa menjauhi 3 pokok maksiat tadi. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tidak ada manusia yang luput akan dosa, baik itu pria atau wanita, baik itu berupa dosa kecil atau dosa besar. Salah satu perbuatan yang memberikan dosa besar adalah berzina. Zina adalah dosa besar yang harus dijauhi, apalagi oleh wanita yang telah memiliki suami. Wanita yang telah bersuami, jika ia melakukan zina atau berhubungan dengan laki-laki selain suaminya, maka hukuman had atasnya adalah dirajam hingga mati. Beberapa tahun terakhir, zina bukanlah hal yang mengherankan lagi. Maraknya perbuatan zina merupakan salah satu tanda-tanda akan datangnya kiamat. Semakin berkembangnya zaman, perbuatan ini semakin menyebar. Selain zina dalam pengertian yang sebenarnya, ada pula sejumlah perbuatan yang membuat wanita seakan-akan melakukan zina atau memikul dosa seperti dosanya zina. Perbuatan apakah saja itu? Berikut ulasannya. 1. Memakai parfum agar laki-laki mencium baunya. Agaknya perbuatan ini sangat marak dilakukan oleh para wanita di zaman modern ini. Mereka memakai parfum saat keluar rumah, sehingga baunya tercium oleh kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Dari bau yang menarik,
akhirnya laki-laki bisa tertarik dan syahwatnya bisa tergoda. Yang mengenaskan, parfum itu justru hanya dipakai saat keluar rumah, sehingga laki-laki lain menikmati wanginya, sementara ketika mereka berduaan dengan suaminya, justru tidak memakai wewangian tersebut. Rasulullah SAW menyebut wanita yang memakai parfum saat keluar rumah, sehingga laki-laki lain mencium baunya dengan sebutan wanita pezina. Na'udzubillah. Rasulullah SAW bersabda, wanita mana saja yang memakai parfum lalu melewati suatu kaum supaya mereka mencium bau parfum itu, maka perempuan itu telah berzina. Hadis riwayat Ahmad. 2. Riba dan memakan harta riba. Di zaman sekarang, praktik riba marak terjadi. Banyak orang merasa tak berdosa bergelimang dengan riba. Bukan hanya kaum laki-laki, kaum wanita juga tidak sedikit yang terlibat dalam praktek riba, entah sebagai pelaku, pencatat, marketing, maupun pengguna riba. Padahal, riba merupakan dosa besar yang dosanya lebih berat daripada dosa zina. 1 dirham yang dimakan dari hasil riba lebih besar daripada zina 36 kali. Sedangkan dosa riba yang paling kecil jika dilakukan laki-laki seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Sebaliknya, dapat dikiaskan jika riba itu dilakukan oleh wanita, dosanya seperti berzina dengan ayah kandungnya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Rasul berkata, 1 dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba sedangkan dia mengetahui, lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Dan Rasul pun berkata lagi dalam hadisnya, riba itu ada 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. 3. Bersentuhan kulit dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Bersentuhan kulit dengan laki-laki yang bukan mahramnya seringkali dianggap biasa. Padahal itu termasuk dalam kategori zina tangan, baik persentuhan apalagi jika saling raba. Rasulullah SAW bersabda, zina tangan adalah dengan meraba atau menyentuhnya. Hadis riwayat Muslim. Begitu hebatnya dosa persentuhan laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya ini, hingga Rasulullah disabdakan lebih baik seseorang ditusuk dengan jarum besi. Seseorang yang ditusuk kepalanya dengan jarum besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadis riwayat Tabrani. 4. Lesbi. Dalam kitab Ad-Da'a wa Ad-Dawa, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan salah satu penyakit dalam kategori kesucian diri adalah perbuatan lesbi. Menurut Ibnu Qayyim, lesbi tidak bisa disamakan atau dikiaskan dengan homoseks, karena dalam lesbi tidak ada kemaluan yang masuk, sehingga tidak ada hukuman had atas perbuatan tersebut. Meskipun demikian, ia termasuk dalam kategori zina secara umum sebagai zinah mata, zinah tangan, zinah kaki, dan zinah mulut. 5. Zina mata dan anggota tubuh lainnya. Mungkin perbuatan ini lebih ringan daripada perbuatan-perbuatan pada poin sebelumnya, namun ia juga disebut sebagai dosa dari jinah. Zinah mata misalnya memandang lawan jenis dengan pandangan yang syahwat, berlama-lama menikmati melihat wajah dan tubuh lawan jenis, apalagi jika sampai melotot kemudian terbayang-bayang ketika sudah berpisah. Zinah telinga, misalnya mendengar perkataan-perkataan yang membangkitkan syahwat. Zinah lisan, misalnya mengucapkan kata-kata yang tak senonoh dan memancing syahwat, melembut-lembutkan suara di depan lawan jenis, sehingga memancing ketertarikan, berbicara mendayu-dayu dan merayu, serta sejenisnya. Rasulullah SAW pun bersabda, setiap anak Adam telah ditakdirkan bagian untuk berzinah dan ini suatu yang pasti terjadi dan tidak bisa tidak.
Zina kedua mata adalah dengan melihat. Zina kedua telinga dengan mendengar. Zina lisan adalah dengan berbicara. Zina tangan adalah dengan meraba atau menyentuh. Zina kaki adalah dengan melangkah. Zina hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan, lalu kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, demikianlah 5 perbuatan yang membuat wanita seakan-akan melakukan zina atau memikul dosa seperti dosanya zina. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk menjauhinya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.